Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, pertama saya mohon maaf, kali ini saya datang sangat terlambat karena ada setitik nila rusak susu sebelahnya. Itu bukan peribahasa, tetapi fakta dan realita. Bahwa tadi pagi ketika saya mau berangkat ke sini, ada setitik nila, ada sedikit gangguan, sehingga akhirnya waktunya tersita, sehingga pada akhirnya juga waktu kita terganggu. Jadi kepentingan atau persoalan yang dihadapi oleh seseorang itu bisa mengganggu stabilitas banyak orang. Dan kebetulan sekali bahwa pagi hari ini judul kajian kita juga sama dengan fakta dan realita pagi hari ini, bahwa judul kajian kita adalah setetes nila rusak susu sebelah. Memang barangkali nanti nada irama, nada bicara, ritme serta intonasi dalam bahasan kita nanti mungkin ada yang tidak biasa, karena memang sesuai dengan judul kajian kita ini, kita akan membahas bagaimana bahayanya setetes nila bagi keutuhan dan keselamatan susu sebelahnya. Saya mengamati realita dan fakta kehidupan pada saat sekarang ini. Saya terus jadi ingat pelajaran-pelajaran yang sangat agung yang pernah saya peroleh dari Bapak Ibu guru pada masa-masa kecil. Di antaranya peribahasa itu. Dan ada lagi satu fenomena yang memang tidak bisa kita pungkiri saat-saat ini sedang berkembang. Kalau dulu saya diajari oleh guru saya menyanyi sebuah lagu Maju Tak Gentar. Kalau judul aslinya atau syair aslinya itu Maju Tak Gentar, membela yang benar, kan gitu ya. Nah, saya ki apa? Maju tak gentar, membela yang besar, kan gitu. Nggih. Adalah apalagi ditambah satu syairnya, maju tak gentar, membela yang bayar, katanya Pak Samsul tadi. Ini fenomena dan sudah sekaligus menjadi fakta dan realita.
Inilah yang kemudian saya mencoba mengingat kembali, pasti ada yang nggak benar gitu loh. Padahal dulu itu diberi semangat serentak bergerak kan gitu nggih. Wis mbak sampai lali soalnya wis sekian puluh tahun yang lalu. Tapi masih sedikit ada gambaran gitu. Sampai-sampai para komponis lagu yang menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai perjuangan, ya, seperti yang kita nyanyikan seringkali, yaitu Indonesia Raya itu adalah sebenarnya sebuah lagu yang bisa membangun jiwa bangsa. Maka oleh karena itu di sana ada syair, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, iya kan? Tapi itu tidak pernah dihayati gitu loh, hanya dilagokno tok. Dan itu lagu hanya untuk menghukum orang yang tidak memenuhi persyaratan di dalam berlalu lintas ya. Ono sing gak nggawa masker jangan nyanyi lagu Indonesia atau disuruh mengucapkan Pancasila. Lah nek ngono tok ya gak ono gunane. Wong itu adalah sebuah syair yang bisa membangkitkan, membangun jiwa dan raga sebagai patriot-patriot bangsa untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang jaya abadi. Ya. Dan saya pun kemudian mengingat kembali, ada juga sebuah peribahasa atau pepatah Arab yang mengatakan, mata yablughul bunyani yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairika yahtimu walau alfi banin khalfahum hadimin kafa fa kaifa bibanin khalfahu alfi hadim. Itu pepatah yang sangat indah. Bukan indah bahasa susunan bahasanya, tapi indah pemahaman dan pengertiannya. Kalau diterjemahkan bebas, mata yablughul bunyani yauman tamamu, sampai kapankah bangunan yang sedang kau bangun itu selesai membangunnya? Kalau idza kunta tabnihi, apabila kamu membangun sendirian atau kamu sedang membangun tetapi wa ghairika yahdimu, orang lain selain kamu berusaha menghancurkannya. Wis padha karo wong tukang bangunan noto-boto dikei lulu pindah sing situ merusak, kapan selesainya? Gitu. Nah, terusannya itu begini. Walau alfibanin, meskipun bangunan itu dibangun oleh 1000 tukang bangunan, tetapi khalfahum hadimun kafa, bangunan yang dibangun oleh 1000 pembangun itu cukup seorang saja yang bisa menghancurkan bangunan itu. Jadi kalau orang sini sedang membangun, tidak usah banyak-banyak orang, cukup satu orang membawa palu, bawa linggis,
apalagi membawa bulldozer. Walaupun dibangun oleh 1000 tukang bangunan, tidak ada gunanya. Seorang saja. Lantas, fakaifa? Maka bagaimanakah kalau ada bibanin, seorang yang membangun, tetapi di belakangnya ada 1000 orang yang menghancurkan. Jadi kalau tadi ada 1000 tukang yang membangun, cukup seorang yang bisa menghancurkannya. Terus bagaimana halnya kalau yang membangun hanya seorang, tetapi yang menghancurkan lebih dari 1000? Itulah pepatah yang terngiang-ngiang di pikiran saya melihat realita dan fakta kehidupan pada masa sekarang ini. Suasananya tidak jauh berbeda dengan pepatah itu. Dan itu pula yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pesan-pesan yang cukup keras tetapi bernada santun, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah di dalam surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Moga dan pelihara dirimu dari saat bencana atau musibah, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa sangat keras siksanya. Iya, itu peringatan keras dari Allah bahwa setitik nila itu menghancurkan, tetapi nila sendiri tidak hancur. Tapi setetes nila itu menghancurkan sebelanga dari susu, tapi nila sendiri tidak hancur. Inilah pengaruh tetes nila. Allah mengingatkan di dalam firman-Nya itu, wattaqu, berhati-hatilah kalian. Karena kalau tidak hati-hati, bisa-bisa kalian terkena fitnah, terkena musibah, terkena bencana, terkena kesusahan, kesedihan, kecemasan, kegalauan, ketakutan, dan sebagainya. Yang mana fitnah itu la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, bukan menimpa kepada orang-orang yang melakukan perbuatan itu sendiri secara khusus, tidak. Jadi ibaratkan susu tadi, susunya nggak rusak. Kok susunya nggak rusak? Apa tadi? Nilainya nggak rusak, tetapi bencananya menimpa susu sebelah. Nah, maka karena itu susu sebelanga itu hendaknya ittaqu, berhati-hati.
Jangan sembrono, jangan gemereno, jangan menutup mata, jangan tidak mau tahu, jangan nggak mau dengar, jangan nggak peduli, jangan nggak empati, jangan nggak simpati terhadap kebenaran. Karena susu sebelahnya itu walaupun tidak berbuat sesuatu yang jahat, tapi dia terkena akibat kejahatan oleh setitik nilai. Inilah maka karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita menambah renungan untuk diri kita masing-masing sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai bangsa, sebagai warga masyarakat, warga kampung, dan juga sebagai anggota keluarga. Karena kita semuanya ini ibaratnya susu sebelanga tadi. Susu sebelanga itu bisa berukuran besar, bisa berukuran sedang, bisa berukuran kecil. Satu belanga itu bisa dibesarkan volumenya menjadi satu negara. Kalau perluas lagi bisa menjadi satu dunia ini. Dan itu yang terjadi pada masa-masa perjuangan para nabi dan rasul. Terutama pada masa perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi tugas oleh Allah untuk memperbaiki kualitas-kualitas manusia seluruh alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena susu sebelanga yang berlevel, berskup dunia ini sudah banyak yang rusak, sehingga kualitas penghidupan dan kehidupan sudah menjadi berbeda dengan kehidupan manusia. Kehidupan waktu itu sudah digambarkan oleh Allah, diibaratkan sebagaimana ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan hewan-hewan piaraan, hewan-hewan ternak, bahkan balhum adall, bahkan lebih sesat lagi daripada itu. Manusia sudah tidak lagi mendapatkan tempat yang bagus. Dari segi gender, perempuan sudah tidak mendapatkan porsi yang tepat. Perempuan dianggap barang mainan, barang perhiasan hanya untuk sekedar pemuas nafsu. Sehingga oleh karena itu pada masa itu orang-orang merasa malu kalau punya anak perempuan. Dengan sebab itu pula akhirnya mereka mempunyai satu hukum, yaitu apabila lahir seorang bayi perempuan maka layak untuk dikubur hidup-hidup. Padahal hewan itu belum ada ceritanya mengubur hidup-hidup anaknya sendiri, apalagi mengubur hidup-hidup. Memakan anaknya saja nggak ada.
Jadi kalau begitu lebih sesat mana antara hewan dengan manusia yang seperti itu? Itulah kira-kira gambaran susu sebelanga sudah rusak oleh setitik nila. Nah, jadi maksud dari apa yang ingin saya sampaikan adalah mari kita memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Jangan hanya kita menilai masyarakat ini dilihat dari segi mayoritas ataukah minusnya. Tapi yang penting adalah kualitasnya. Dan kalau saya mengamati sekilas, terutama bagi umat Islam yang konon katanya memiliki jumlah yang mayoritas, tetapi dari segi kualitas sangat rendah sekali. Sehingga sudah tidak ada lagi penghargaan dan penghormatan terhadap ulama-ulama, terhadap kiai, terhadap ustadz. Bahkan seorang yang hanya terkenal lewat tayangan-tayangan artis pun tidak segan dan tidak ragu-ragu serta tidak malu-malu memperkata-katai terhadap orang ulama. Inilah segi kualitas rusak. Maka karena itu Allah mengingatkan lagi tadi di surat ke-8 ayat 25 tadi, agar kita ini selalu hati-hati. Ittaqu. Itu bahasa yang sangat enak itu. Ittaqu itu hati-hati yo rek, hati-hati kon. Makanya orang yang bertakwa itu dia selalu berhati-hati. Gak gerusa-gerusu, gak sembarangan, arepe ngomong dipikir dhisik. Jangan hanya karena sudah punya predikat kemudian langsung ngeslong saja omongannya. Hati-hati. Sebagai istri, sebagai ibu, hati-hati nih ngomong kepada anak-anak. Sebagai istri, hati-hati nih ngomong kepada suami. Begitu pula sebagai suami, hati-hati nih ngomong kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Begitu pula kepada tetangga-tetangganya. Begitu pula kepada relasi-relasinya. Begitu pula kepada sahabat-sahabatnya dan seterusnya. Hati-hati. Kita harus memperbaiki kualitas diri masing-masing. Person antar person. Kalau semuanya itu kualitasnya sudah bagus, maka susu sebelanga tadi akan bersih dari pengaruh nila setitik. Oleh karena itu makanya mari kita tetap menjaga kualitas hidup sebagaimana yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan atas bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kok bisa terjadi begini? Karena visi kehidupannya mungkin kurang ditempatkan pada tempat yang benar. Jadi pandangan hidupnya, visi itu pandangan hidup. Jadi orang menilai hidup ini ya apa sih? Makanya visi orang hidup itu tidak sama.
Ono kalane yang bilang yang penting uripku ya dudu akeh. Itu juga visi. Situ emane ngomong, yang penting orang hidup itu kan punya papan, punya sandang, punya pangan. Itu visi. Nah, saya arek nom-noman, visinya siji meneh. Yang penting duwe bojo sing aduhai, kan gitu. Itu visi juga namanya. Nah, dari sekian visi itu tentunya tidak sama. Maka oleh karena itu kita harus melihat visinya harus sama. Kalau visinya bersama, maka sudah pasti akan memberikan persepsi bersama, yaitu dalam wujud yang utuh, bahwa visinya oleh Allah dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, terusannya apa? Nah, itu visi. Kena surat apa itu? Aku lari. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Monggo. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu menyembah aku. Iya. Terus satu ayat lagi, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Monggo. Aku tidak ingin diberi rezeki dan tidak ingin diberi makan oleh mereka. Iya. Karena apa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Monggo. Karena Allah yang memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang amat tangguh. Itulah prinsip yang harus menjadi pegangan hidup kita. Jadi manusia itu tidak diberi tugas apapun. Allah telah menciptakan semua makhluknya, termasuk manusia ini, yang mendapat kedudukan dan posisi yang istimewa, terhormat dari Allah. Termasuk ada lagi satu makhluk yang lain yang mungkin sama derajatnya dengan manusia, tetapi hidup di alam berbeda, yaitu jin. Sehingga jin dan manusia ini mempunyai tugas yang sama, terpadu dalam komando, terikat oleh tugas, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin ataupun manusia kecuali saya ciptakan itu adalah untuk menjalankan satu misi dan satu visi, yaitu liya'budun, supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Mereka saya beri tugas untuk mengabdikan diri kepadaku. Itu bukan perintah cuma-cuma. Aku tidak minta diberi, aku tidak minta dibantu, aku tidak minta disupport. Tidak. Makanya di ayat berikutnya tadi, yaitu
ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak menginginkan dari mereka itu, baik dari jin maupun dari manusia, untuk memberi rezeki kepadaku. Tidak sama sekali. Justru mereka sudah saya cukupi rezekinya. Bahkan semenjak mereka itu belum lahir, sudah aku cukupi. Sejak mereka masih berupa yang namanya spermatozoa, sudah aku cukupi rezekinya. Mereka hidup, mereka bergerak, mereka berkembang, dan mereka bisa makan dan minum sampai tumbuh besar menjadi bayi dan kemudian lahir. Itu aku yang memberi rezeki, dengan satu harapan bahwa yang lahir nanti menjadi makhluk yang selalu mengabdikan dirinya kepadaku. Karena aku adalah innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena sesungguhnya Allah itulah yang maha memberi rezeki yang kokoh dan yang kuat. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah keberatan memberikan sumber penghidupan bagi seluruh alam semesta ini. Matahari bisa mengeluarkan sinarnya sepanjang zaman. Allah nggak pernah mengeluh tentang BBM-nya. Allah membangun alam semesta ini dengan berjuta-juta planet yang bergugus-gugus, sehingga banyak orang mengatakan ada gugusan Bima Sakti. Itu hanya berupa gugusan, kelihatan kalau kita lihat, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Antara satu titik-titik gugusan itu jaraknya adalah ribuan, bahkan mungkin jutaan kilo. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan maha luas, tapi Allah tidak pernah, wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyul azim. Oke. Yes. Maka oleh karena itu, kita sebagai umat manusia, khususnya orang-orang yang telah mengakukan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka sudah barang tentu hidup kita tidak boleh terlepas dari ikatan yang sudah pernah terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita ini diperintah oleh Allah akan menjadi manusia-manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik itu bisa dilihat, bisa diindikasikan dari indikator-indikatornya sendiri dalam rangka melaksanakan gerak dan juang di dalam penghidupannya. Kalau kita melihat indikator yang diberikan Allah pada kita, paling tidak itu ada 3 indikator. Coba kita buka sejenak di surat ketiga, surat Ali Imran, ayat 110. Kuntum khaira ummah
ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Monggo. Kamu adalah umat pilihan yang telah dilahirkan untuk seluruh manusia, karena kamu menyuruh mengerjakan kebajikan dan melarang mengerjakan kemungkaran. Begitulah kamu beriman kepada Allah. Kalau sekiranya ahli kitab itu beriman pula seperti kamu, tentu itu lebih baik baginya. Namun sebagian kecil saja dari mereka yang beriman, sedang yang sebagian besar fasik. Iya. Jadi indikator sebagai seorang yang berkualitas di mata Allah itu ada 3 tadi. Yaitu dari kegiatan, aktivitas, langkah dan perjuangannya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kamu harus melaksanakan amar ma'ruf, mendorong memerintah untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Kamu harus mau bersedia mencegah dari kemungkaran. Jadi antara amar ma'ruf dan nahi mungkar itu 2 hal yang sangat kontradiktif. Amar ma'ruf bersifat positif, nahi mungkar bersifat negatif. Sama dengan tadi yang saya bawakan di dalam peribahasa atau kata-kata yang indah tadi. Amar ma'ruf itu adalah sifatnya konstruktif, membangun. Sedangkan nahi mungkar itu sifatnya destruktif, menghancurkan. Maka oleh karena itu kita harus memberikan semangat dan dorongan agar bangsa dan warga negara kita ini harus giat membangun dan harus mencegah daripada kemungkaran. Karena kemungkaran itu adalah menghancurkan. Dan pelaku amar ma'ruf dan nahi mungkar itu harus tetap konsisten, jaga komitmen, yaitu dalam rangka tu'minuna billah, kamu tetap beriman kepada Allah. Nah, ini yang diharapkan oleh Allah, agar jangan sampai terjadi setetes nila rusak susu sebelah. Makanya tadi kalau ada kata pepatah tadi mengatakan mata yablughul bunyanu yauman tamamu. Sampai kapan Anda mau membangun negeri ini selesai? Kalau Anda membangun sendiri sementara 1000 orang menghancurkannya. Karena untuk menghancurkan negeri ini tidak perlu banyak orang. Cukup 1 orang saja bisa menghancurkan negeri. Lantas bagaimana halnya seandainya
para penghancur itu jumlahnya lebih besar daripada para pembangun. Para penghancur sekarang ini sudah hampir seluruh lapisan, hampir seluruh elemen masyarakat. Semangatnya hanya ingin menghancurkan, merusak, merongrong, menyakiti, menfitnah, adu domba. Sehingga suasana kehidupan ini sudah tidak lagi bisa mencerminkan persatuan dan kesatuan. Jadi negara ini kapan akan berdiri tegak? Apalagi dengan asas-asas berdaulat. Kedaulatan negeri kita sendiri saja sudah terkoyak-koyak. Karena nilainya bukan hanya satu, tapi nilainya menjadi 1000. Kalau setitik nilai saja bisa menghancurkan susu sebelanga, apalagi kalau nilainya 1000 titik. Saudara-saudara sekalian, maka oleh karena itu kita jangan tinggal diam. Kemungkaran yang sifatnya menghancurkan generasi, kualitas, kemanusiaan, kejiwaan, intelektualitas dan macam-macam itu jangan dibiarkan. Maka karena itu ada pernyataan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kemungkaran tidak dicegah, maka bencana akan melanda. Ada matan yang sangat bagus yang perlu kita perhatikan. Innallaha azza wa jalla la yu'adzabul 'amah bi'amalin khassa hatta yarawul munkar baina dhahranayhim wa hum qadiruna ala ay yunkiruhu fala yunkiru fa iza fa'alu dzalika 'azzaballahu al-khassa wal 'ammah. Coba tolong dibaca terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak akan menimpakan musibah pada kaum karena perbuatan yang dilakukan oleh kalangan khusus sebelum kalangan umum melihat hadapan mereka perbuatan munkar. Mereka mampu menyudahinya, tetapi mereka tidak menyudahinya. Apabila mereka melakukan hal tersebut, yaitu tidak membiarkan kemungkaran dikerjakan di hadapan mereka, maka barulah Allah akan mengazab kalangan khusus yang terlibat di kalangan umum yang menyaksikannya.